Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Institut Agama Islam Hamdan Wali NW Lombok Timur, Prodi PGMI 1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Azhari dari kelompok 5. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan pengertian pemrosesan informasi kognitif dan fungsinya. Ada pula pendekatan pemrosesan informasi kognitif ini menerangkan pada cara individu memproses informasi kognitif mereka untuk membantunya menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan karier yang dibuatnya. Ada pula pendekatan ini tidak hanya berfokus pada minat, kemampuan, nilai, dan pengetahuan seseorang akan dunia kerja, tetapi juga bagaimana seseorang memproses informasi yang mereka miliki. Di pembahasan informasi kognitif ini, ada beberapa keterampilan-keterampilan yang dimiliki, yaitu keterampilan pertama adalah decision making domain. Apa itu decision making domain? Ialah komunikasi, pemrosesan yang terjadi ketika seseorang menerima atau mendapat masukan informasi yang ia terima dari lingkungannya dan menghubungkan informasi tersebut pada dirinya sendiri. Dan ada pula keterampilan kedua, yaitu analisis. Pada tahap analisis ini, orang akan menguji hal-hal yang terdapat pada area pengetahuannya, yang pengetahuan akan diri dan bidang pekerjaan yang akan ia pilih. Mereka kembali menguji nilai mental, minat, keterampilan, dan pengaruh keluarga terhadap keputusan yang ia pilih. Dan juga ada keterampilan yang ketiga, yaitu sistensis, di mana asistensi ini bersifat individu, mulai mengembangkan alternatif yang mungkin mereka pilih dalam pengambilan keputusan karier. Dan yang keempat, yaitu keterampilan following. Di tahap ini, orang akan memberikan bobot penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif yang ia telah terapkan dalam fase sebelumnya. Fase ini akan mendorong orang untuk aktif mencari dan terus mencari informasi dari luar, seperti meminta pendapat pada orang yang ia percayai atau yang berarti baginya, seperti kelompok mereka, komunitas mereka, atau lingkungan sosial di mana tempat ia tinggal atau di mana tempat ia lahir. Dan keterampilan yang kelima atau yang terakhir, yaitu acquisition, tahap di mana individu mulai mempersiapkan strategi perencanaan untuk mencapai salah satu alternatif yang telah dievaluasi untuk kemudian dinyatakan dalam pilihan mereka tersebut. Dan ada 3 hal utama yang diperlukan dalam pemilihan karier, yaitu pemilihan yang pertama, yaitu self talk, di mana self talk ini pesan internal ke dalam diri individu yang mencakup pilihan karier atau pilihan seseorang. Dan yang kedua, yaitu self awareness. Di tahap ini atau kesadaran diri membantu seseorang memahami perilaku dan dorongan yang mendasari perilakunya. Orang yang memiliki kesadaran diri cenderung
menjadi seseorang punya masalah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu monitoring dan kontrol, di mana monitoring dan kontrol ini diperlukan untuk menentukan namanya waktu yang diperlukan dalam setiap tahap dan siklus KSP, serta mengatur banyaknya informasi yang diperlukan untuk menganalisis pilihan karier yang tersedia sebelum beralih pada tahap siteensa. Membahas tentang perubahan perkembangan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak menuju kedewasaan, terjadi perubahan-perubahan seperti di atas menjadi lebih besar. Dan kebutuhan sosial psikologis seseorang akan lebih banyak dibandingkan kebutuhan fisiknya sejalan dengan usianya. Ada dua teori yang perlu diungkapkan untuk memahami kebutuhan peserta didik SD atau MI, yaitu teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow dan teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Langren. Menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan mendasar seorang individu adalah kebutuhan fisiologis. Lalu kebutuhan individu berkembang dengan kebutuhan ingin dilindungi, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, dan seterusnya, sehingga kebutuhan tersebut mencapai klimaks pada mengaktualisasikan diri. Tahapan tersebut tidak bersifat statis. Setiap kebutuhan bisa semakin meningkat atau melemah, tergantung dari perkembangan masing-masing individu. Sedangkan menurut Langren, kebutuhan dasar individu dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu untuk kebutuhan mendasar. Yang pertama, kebutuhan jasmania, termasuk keamanan dan pertahanan diri. Yang kedua, kebutuhan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki, dan terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Sementara itu, tahap perkembangan tingkah laku belajar untuk peserta SD atau MI sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan sekitarnya. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam interaksi diri dan lingkungan. Selanjutnya, tingkatan perkembangan intelektual peserta didik SD atau MI merujuk pada pendapat Piaget memiliki ciri-ciri, yaitu tahap pra-operasional 2-7 tahun, tahap berpikir pra-konseptual 2-4 tahun yang ditandai dengan mulainya adaptasi terhadap simbol, mulai dan tingkah laku berbahasa, aktivitas imitasi dan permainan. Kemudian pada tahap berpikir intuitif 4-7 tahun ditandai oleh berpikir pralogis, yaitu antara operasional konkret dan prakonseptual. Pada tahap ini perkembangan ingatan peserta didik sudah mulai mantap, tetapi kemampuan berpikir edukatif dan induktif masih lemah atau belum mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Penyimpanan adalah memori yang terdapat pada diri manusia yang diusulkan pada tahun 1968 oleh Ricard. Ricard mengatakan bahwa 3 komponen yang terdapat pada diri manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Yang pertama adalah minat, yang kedua adalah kondisi fisik, yang ketiga itu adalah perhatian, yang keempat itu adalah karakteristik pribadi. Nah, di sini sensori motorik. Sensori motorik maksudnya adalah secara terus-menerus kita melihat atau mendengarkan dan menerima rangsangan dan menyimpan pada memori. Sensori motorik dapat kita lihat dan didengarkan itu dalam jangka waktu 3 menit. Proses pendengaran atau proses penyimpanan itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama itu adalah pengkodean, yang kedua adalah stroke, yang ketiga adalah retrieval. Nah, pengkodean di sini adalah proses pemasukan rangsangan. Yang kedua adalah stroke, itu adalah penyimpanan. Nah, yang ketiga itu adalah retrieval yang diambil dari stroke. Ada 2 penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan jangka panjang dan kedua itu adalah penyimpanan jangka pendek. Nah,
penyimpanan jangka panjang di sini maksudnya adalah manusia dapat menyimpan memori dalam jangka waktu panjang. Dan yang kedua itu adalah memori jangka pendek. Maksudnya kalau kita tidak mengulangi sebuah rangsangan tersebut, kita tidak bisa untuk menyimpan dalam jangka waktu panjang. Nah, di situ kita bisa menyebutnya sebagai penyimpanan waktu pendek. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-E, yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long term memory adalah bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Oleh karena itu, banyak para ahli yang percaya bahwa manusia mungkin tidak pernah lupa terhadap informasi yang sudah tersimpan di memori jangka panjang. Macam pengetahuan memori jangka panjang. Memori jangka panjang pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Dan yang ketiga, pengetahuan kondisional. Pada umumnya, pengetahuan memori jangka panjang dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu pengetahuan khusus atau domain specific knowledge. Dan yang kedua, pengetahuan umum, general knowledge. Pada pengetahuan umum dapat diartikan bahwa informasi itu dapat untuk memecahkan. Jika konteks belajarnya mendukung, maka proses belajar akan lebih mudah dan proses penyimpanan informasinya akan lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang melupakan, di mana melupakan itu terdapat 4 teori. Teori yang pertama itu dependent forgetting adalah kegagalan pemanggilan informasi yang disebabkan kurangnya petunjuk untuk memanggil informasi secara efektif. Yang kedua, interference theory adalah teori yang menjelaskan informasi pelupaan karena adanya informasi lain yang masuk. Yang ketiga, Desch theory adalah teori yang menjelaskan informasi yang hilang secara bersamaan karena berlalunya waktu. Jejak neurokimiawi baru membuat orang menjadi lupa. Yang keempat, represi menurut Freud adalah proses mental yang secara otomatis menyembunyikan emosi. Selanjutnya, metakognisi. Pengertian metakognisi itu sendiri adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Selanjutnya, model pemrosesan informasi yang baik. Di sini ada 3 model cara memprosesan informasi yang baik, yaitu 1. Anak-anak diajarkan oleh guru atau orang tua untuk menggunakan strategi tertentu. Yang kedua, guru dapat menunjukkan persamaan dan beberapa strategi dalam domain tertentu. Seperti matematika memotivasi siswa untuk melihat fitur berbagai strategi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, pada titik ini siswa mengakui keunggulan dari strategi umum yang bisa menghasilkan pengetahuan umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kami dari kelompok 5. Semoga dengan pembahasan kami ini kalian puas. Dan apabila suka dengan pembahasan atau tata cara penjabaran kami, tolong tekan like di bawah ini. Oke? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.